البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qanilillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada penyebutan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang kemarin kita pelajari apa? Syafiq. Assalam. Al-Mu'min. Makna assalam? Dan yang selamat dari semua aib-aib dan kekurangan-kekurangan. Di berapa tempat disebutkan dalam Al-Quran? Satu tempat saja, di surat Al-Hasyr. Tayyib. Al-Mu'min, apa makna Al-Mu'min indak ya Muhammad Kanibah? Nah, terkandung pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min dalam beberapa makna. Nah, di antaranya Al-Mu'min yakni Al-Musaddiq min ibadihi as-sadiqin, yaitu zat yang membenarkan hamba-hambanya yang jujur, dalam artian mengokohkan hamba-hambanya dari kalangan orang-orang yang beriman, kalangan Rasul. Allah Subhanahu wa taala benarkan dan Allah kuatkan kebenaran yang mereka bawa dengan mukjizat-mukjizat dan yang lainnya. Kemudian juga zat yang menjamin bahwasanya hamba-hambanya tidak terzalimi, dari amana yu'minu ta'minan. Taib. Kemudian juga kandungan dari al-mu'min, jadi dari amana. Taib, yaitu yang memberikan keamanan. Memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dari rasa takut. Sekarang kita masuk pada nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yaitu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin akhwanillah termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an pada satu tempat saja, di surat Al-Hasyr tersebut. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Dan makna dari al-muhaimin yaitu al-muqtali' ala khafayal umur wa khabayas sudur, alladzi ahata bi kulli syai'in 'ilma. Yaitu zat yang melihat segala sesuatu yang tersembunyi dan zat yang ilmunya melingkupi segala sesuatu. Jadi terkandung pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin ikhwanifillah juga apa? Sifat ilm. Juga muraqabah, karena Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui apa-apa yang tersembunyi di hati-hati manusia. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama ini ikhwan fillah juga sangat dekat dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhit. Al-Muhit, di mana Allah Subhanahu wa taala melingkupi hamba-hambanya semuanya dengan ilmu, penguasaan dan kudrah. Kemudian
Al-Aziz. Al-Aziz akhwanillah. Nah, nama ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tayyib. Di antaranya di surat Al-Hasyr ini. Nah, yang digabungkan dengan Al-Jabbar, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Datang dalam Al-Quran penyebutan Al-Aziz ya, hampir 100-an tempat. Dan nama ini, nah maknanya khalifillah yaitu alladzi lahu jami'u ma'anil izzah, yaitu zat yang padanya keseluruhan makna-makna kemuliaan. Karena ditarik dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, sifatul izzah. Allah Subhanahu wa taala katakan innal izzata lillahi jami'a. Sungguhnya kemuliaan yang sempurna itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makna-makna kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang para ulama alhamdulillah memerinci bahwasanya izzah yang sabit tetap bagi Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada 3 jenis. Yang pertama izzatul quwwah, itu kemuliaan dari sisi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang maha kuat. Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk mengalahkan dan mengunggulinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Di surat apa ini? Indah Al-Kahf. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tayyib, surat Al-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kemudian makna izzah yang kedua yaitu izzatul imtina'. Maksudnya apa ikhwanillah? Yaitu kemuliaan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada siapapun. Tayyib. Hamba tidak akan mungkin memberikan kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga tidak akan mungkin mampu menimpakan kemadaratan kepada Allah. Nah, ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan izzatul imtina'. Allah Subhanahu wa taala katakan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sifatkan. Rabbil izzah, zat yang memiliki kesempurnaan atau kemuliaan yang sempurna. Di antaranya imtina' ini, di mana Allah tidak butuh sekutu. Allah tidak butuh sekutu, tidak butuh bantuan kepada siapapun. Kemudian jenis izzah yang ketiga, izzatul qahri wal ghalabah li jami'il kainat. Kemuliaan yang berupa apa? Penguasaan Allah Subhanahu wa taala atas semua hal-hal yang ada
Dalam artian semua perkara yang ada di jagat raya ini tunduk kepada Allah. Tidak ada yang bisa keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada satupun bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana sesuatu yang bergerak tidak akan mungkin bisa diam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi dan apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki mesti akan terjadi. Nah, makanya siapa saja menginginkan kemuliaan dan fadilah hendaknya meminta kepada Allah. Karena Allah zat yang maha mulia dan kemuliaan itu di tangannya. Maka siapa saja yang ingin mulia hendaknya minta kepada Allah. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa saja menginginkan kemuliaan maka kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Maka mintanya kepada Allah. Dengan apa? Alhamdulillah, menempuh sebab-sebab yang Allah tetapkan sebagai sebab kemuliaan. Di antara sebab kemuliaan yang paling utama alhamdulillah yaitu seorang istiqamah di atas jalan Islam. Karena dengan Islam seorang akan mulia. Sebagaimana perkataan Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan Islam. Famahma namagil izza bil ghairi ma a'azzanallahu bih adzallana Allah. Kapan saja kita menempuh dan mencari kemuliaan dengan selain yang Allah muliakan kita dengannya, maka Allah akan hinakan kita. Maka kalau ingin mulia, tempuh jalan-jalan yang Allah tentukan. Dengan semakin memperkuat keislaman kita, nah, mempelajari agama yang mulia ini dan beramal, nah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita semua untuk kita mempertanggungjawabkan amalan-amalan. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin itu. Nah, kami bihadza subhanallahi Izzatul qahar wal ghalabah. Yang ketiga. Yang pertama adalah apa? Izzatul quwwah. Yang kedua izzatul imtina. Izzatul quwwah yaitu kemuliaan kekuatan, dalam artian kekuatan Allah, kekuatan yang tidak tertandingi. Yang kedua izzatul imtina, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Nah, tidak butuh kepada siapapun. Kemudian yang ketiga izzatul qahar wal ghalabah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai semuanya. Dan ini adalah kemuliaan. Baik.